kelompok 3 yang beranggotakan saya Rani Rifani, Reza Sentia, Reski Satria, Rizky Hamberita, Salsabila Agustin, Salsabila Hervita, Sakira Zahratul Jannah, dan Safela Haura. Di sini kami akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara atau Archipelagic Outlook. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, udara yang di atasnya sebagai satu kesatuan politik, sosial, ekonomi, budaya, dan pertahanan keamanan. Baiklah, saya Reza Sentia yang akan menjelaskan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang tujuan wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala bidang dari rakyat Indonesia, yang telah lebih mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan perorangan, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Yang kedua yaitu untuk mewujudkan persepsi atau cara pandang yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Karena dengan cara pandang yang sama diharapkan mampu membawa Indonesia menuju kesepahaman dan satu hati untuk mewujudkan cita-cita nasional. Yang terakhir yaitu untuk memperkuat dalam membangun ketahanan nasional Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu sumber historis, sosiologis, dan politis tentang wawasan Nusantara. Jadi, latar belakang terlahirnya konsepsi wawasan Nusantara ini bermula dari Perdana Menteri kita, yaitu Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Isi Deklarasi Juanda. 1. Laut Indonesia termasuk laut Indonesia di sekitar dan di dalam laut kepulauan. 2. Bahwa Indonesia menyatakan sebagaimana negara kepulauan mempunyai corak yang tersendiri. 3. Ketentuan Ordonansi tahun 1939 tentang ordonansi. Tujuan dari deklarasi tersebut adalah 1. Untuk mewujudkan bentuk wilayah kesatuan RI yang utuh dan berdaulat. 2. Untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI. 3. Untuk mengatur lalu lintas perdamaian pelayaran yang menjamin keselamatan dan keamanan NKRI. Latar belakang sosiologi wawasan Nusantara berdasar sejarah. Wawasan Nusantara bermula di wawasan kewilayahan. Ingat Deklarasi de Juanda 1957 sebagai perubahan atas Ordonansi 1939. Berhenti mewujudkan wilayah Indonesia sebagai suatu kesatuan wilayah, tidak lagi berpisah-pisah. Indonesia menguasakan dan memandang wilayah sebagai satu kesatuan, namun sering tuntunan perkembangan konsep wawasan Nusantara mencakup pandangan akan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan termasuk persatuan sebagai satu bangsa. Sebagaimana dalam urusan GBHN tahun 1998 dikatakan wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Latar belakang politis wawasan Nusantara. Selanjutnya, secara politis ada kepentingan nasional agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus-menerus. Kepentingan nasional merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional, maupun visi nasional. Cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang dijelaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua, yaitu untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Sedangkan tujuan nasional Indonesia sebagaimana yang dijelaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar